Ya, jadi selamat sore Pak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk terkait dengan Dusun Sumber Kajar. Yang pertama itu bagaimana Pak sejarah dari Dusun Sumber Kajar itu, bagaimana dia bisa terbentuk sampai sekarang? Itu bagaimana? Selamat sore. Kalau saya mendengar cerita dahulu, Sumber Kajar itu ada beberapa rumah di sananya Kali Lawang sana. Ada 2 atau 3 rumah gitu. Terus 3 rumah itu akhirnya naik-naik ke sini, ke daerah jalan ini loh. Daerah jalan ini ada 3 rumah, 4, 5 rumah. 5 rumah. Kepala dusun pertama itu dari buyut saya, namanya Buyut Sakiman. Terus yang kedua menantunya Buyut Sakiman. Yang ketiga itu cucu menantunya. Habis itu Mbah Warso, habis itu Mbah Taslim. Terus habis Mbah Taslim kan pemilihan gitu lah. Dulu coblosan gitu loh. Kepala dusun itu coblosan. Di waktu itu ada 3 calon, termasuk almarhum bapak saya, terus Pak Sumar dan Pak Samuji. Terus akhirnya kepala dusun seterusnya itu Pak Samuji. Habis Pak Samuji terus Pak Sunari. Posisi Pak Samuji dan Pak Sunari di dusun Sundan sana. Nah, habis di dusun Sundan Pak Sunari, terus ada lagi Pak Sunari kan gitu lah. Habis Pak Sunari itu ada Pak Sugiono. Pak Sunari di Sundan, Pak Sugiono di Sumber Kajar. Pak Sugiono ini cucunya Mbah Warso tadi. Terus di Sundan habis Pak Sunari, menantunya anaknya Pak Sunari. Terus di Sumber Kajar habis Pak Sugianto. Habis Pak Sugianto saya. Pak Agus. Ya, perkembangannya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana gambaran dari demografi penduduk Dusun Sumber Kajar ini? Penduduk Sumber Kajar kebanyakan petani tebu, petani kopi, buruh petani tebu dan buruh petani kopi, yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk yang remaja ada UMKM online, UMKM makanan, dan UMKM toko. Ada juga yang kurir paket, terus tukang bangunan, kuli bangunan. Untuk yang remaja mungkin kayak itu. Jadi yang pertanyaan berikutnya ini Pak, apa saja potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Dusun Sumber Kajar ini? Keunggulan Sumber Kajar ya, tanaman tebu itu sekisaran 17 hektar. Terus kopi itu 11 hektar. Singkong itu juga ada 4 hektar. Jagung juga ada 1 hektar. Terus padi 2 hektar. Jadi dari pertanian itu ya yang menjadi potensi keunggulannya. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi bagaimana masyarakat di sini tuh berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan di Dusun Sumber Kajar? Ya, kalau kebersihan gotong royong paling lama itu 1 bulan sekali.
paling cepat ya 2 minggu itu 1 kali. Biasanya warga Sumberkajar ya bersama-sama jaga kebersihannya gitu. Kalau keamanan jaga di pos ronda kira-kira ya kadang sampai jam 1, jam 2 gitu. Jam 1-2 malam ya? 1-2 pagi. Terus setiap hari ada jadwal ronda, yang hadir ya ada 6 orang, ada 7 orang gitu, gak mesti kalau yang hadir. Tergantung orangnya capek apa enggak gitu. Jelasin latar belakang dan kapan sih Karang Taruna ini dibentuk, dan mungkin sampai sekarang, sampai tahun ini ada berapa jumlah Karang Taruna? Karang Taruna dibentuk pada bulan Agustus tahun 2021, dan latar belakang dibentuknya Karang Taruna adalah untuk pertama memajukan dusun, kedua membantu dalam sosialisasi tentang beberapa hal di dalam masyarakat. Terus struktur kepengurusan awal dibentuk itu kan ketuanya bukan saya loh, masih dipegang oleh Mas Prastio. Terus di situ nggak ada wakil. Terus sekretarisnya Mbak Siska. Setelah itu dari bendaharanya Mas Wawan. Dari situ diusulkan dari kalangan sesepuh dan dari kalangan pemuda 2 orang. Pertama itu Mas Prastio, terus yang kedua Mas Kalis. Dan dari hasil voting itu yang terpilih adalah Mas Prastio sebagai Ketua Karang Taruna Sumberkajar. Setelah itu, setelah pembentukan kepengurusan, kan pada waktu itu bulan Agustus, langsung dari masyarakat itu minta untuk membuat sebuah acara Agustusan, di mana itu tadi melibatkan Karang Taruna, juga melibatkan komponen masyarakat, karena setelah acara 17 Agustus itu tadi diadakan pentas seni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiati dan dipanggil Susi. Saya di dusun sebagai ketua PKK dusun, dan di desa saya menjabat sebagai anggota PPD. Mungkin Ibu bisa menjelasin gitu kegiatan warga itu, rutinitasnya dari hari-hari itu apa? Untuk kegiatan atau rutinitas warga di dusun Sumberkajar, kebanyakan adalah dari pagi itu, kalau sebagai ibu, semua ibu rumah tangga pastinya, yang untuk perempuan memasak. Setelah memasak kita harus bangun pagi-pagi memasak, terus itu kita berangkat berladang, dan mayoritas yang berladang itu punya kita sendiri, dan lainnya buruh tani ataupun ada yang punya seperti lembu ataupun kambing itu merumput. Terus kalau giat surinya ada giat di dusun Sumberkajar itu tahlilan, yasinan. Kalau hari Kamis itu giat warga dusun Sumberkajar acara seperti dan tahlilan. Kalau sore malamnya bapak-bapak juga ada giat sholawat Nabi tiap hari Senin untuk ibu-ibunya, dan ada jamaah sholawat terbang al Banjari atau apa mas